Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5C, pekan lalu kita sudah melakukan yang namanya PTS PJOK ya. Dan di kesempatan kali ini Bapak hanya akan melakukan refleksi, di mana refleksi kali ini akan membahas 3 pembahasan ya secara umum, yakni tentang kita sama-sama akan mengkoreksi soal-soal PTS PJOK pekan lalu, kemudian menilik nilai-nilai kalian dan beberapa informasi tentang remedial dan HER. Lalu yang terakhir, pemaparan atau penjelasan materi ke depannya ya secara singkat insyaallah. Namun sebelumnya Bapak terus ajak bagi anak-anak kelas 5A untuk terus menjaga yang namanya kesehatan, kebersihan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, karena memang di masa-masa ini sedang yang namanya penyakit ya, virus. Maka oleh karenanya Bapak terus mengajak untuk anak-anak kelas 5A yang namanya menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer dalam setiap kegiatan, juga memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah tentunya. Baik, mungkin agar cepat dan mempersingkat waktu, kita mulai dalam pembahasan pertama terkait pengkoreksian bersama soal-soal PTS PJOK kelas 5 ya. Nah, ini soal-soal yang kemarin telah kalian kerjakan berjumlah sebanyak 15. Insya Allah kalau memang kemarin anak-anak melakukan atau mengerjakan PTS-nya dibarengi dengan belajar terlebih dahulu, insya Allah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan PTS ini dengan mudah. Karena memang tingkat kesulitan yang diberikan oleh Bapak dalam penyusunan soal ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi mudah dan sudah kalian sama-sama pelajari secara umum, baik di penjabarannya Pak Ari beberapa awal pekan lalu, juga tambahan dari materi beberapa dari Bapak selepasnya itu ya. Insya Allah kalau memang sebelumnya sudah belajar, dapat nilai memuaskan insya Allah ya. Baik, kita langsung koreksi bersama ya. Bismillah. Di nomor 1 pertanyaannya, cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim, masing-masing beranggotakan 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan adalah pengertian dari permainan. Tentunya ya, kalau dilihat dari pilihan option dari pilihan ganda ini, tentunya jawabannya adalah sepak bola, di mana sepak bola terdiri dari 11 pemain ya. Itu sudah umum kita ketahui secara luas. Kemudian di nomor 2, pertanyaannya berikut ini termasuk permainan bola besar adalah ya. Dari opsi di sini tentu kita bisa mengetahui bahwa jawabannya sepak bola ya. Karena kasti bola kecil, bulu tangkis juga bola kecil, dan golf ya juga bola kecil. Pasti anak-anak pernah melihat atau mendengar permainan kasti, bulu tangkis, golf itu menggunakan bola kecil, sedangkan sepak bola ya kita secara umum tahu menggunakan bola yang relatif besar, ditendang dan diperebutkan oleh banyak orang ya di dalam lapangan permainan sepak bola itu ya. Nomor 3, pertanyaannya, lapangan sepak bola berbentuk ya, tentunya jawabannya adalah persegi panjang, sudah umum kita ketahui. Adapun kotak, lingkaran, dan segitiga bukan atau jawaban yang kurang tepat itu ya. Nomor 4, induk organisasi sepak bola Indonesia adalah ya FIFA dunia, sedangkan Indonesia adalah PSSI ya, betul ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya. Jadi untuk jawaban ini bukan yang tepat untuk wilayah Indonesia adalah PSSI itu ya. Nomor 5, berikut ini yang bukan termasuk teknik dasar dalam permainan sepak bola adalah ya secara teknik dasar secara umum ya, yakni
memukul bola. Ini yang bukan. Karena menggiring, menghentikan, dan menendang bola termasuk teknik dasar dalam permainan sepak bola ya. Sedangkan memukul bola bukan teknik dasar, hanya saja mungkin dilakukan oleh yang namanya seorang kiper ya. Tapi itu bukan memukul, alias melempar atau juga dalam artian mengoper ya. Kemudian nomor 6. Teknik mengoper bola disebut dengan juga, nah ini menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Kalau kalian paham mungkin atau belajar terlebih dahulu mungkin bisa mengingat atau menghafal istilah atau sebutan dari mengoper bola, yaitu jawabannya adalah passing, berasal dari kata pass yaitu oper, dan passing berasal dari kata kerja menjadi mengoper itu ya. Sedangkan heading, head itu adalah bahasa kata dasar ada head kepala, heading adalah menyundul ya. Sedangkan shooting kata dasar shoot menendang, tendang, dengan shooting adalah menendang. Sedangkan dribbling kata dasarnya dribble, dan dribbling kata kerjanya adalah memantulkan gitu ya. Baik, nomor 7. Pertanyaannya, gerakan yang sejalan yang dilakukan oleh manusia dengan gerakan berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lainnya disebut dengan gerak. Nah ini, kalau kalian sudah belajar sebelumnya, pasti tahu ya istilah ini. Jadi, gerakan yang berpindah dari poin A ke poin B, yaitu disebut dengan gerakan lokomotor ya. Disebut dengan gerakan lokomotor. Nanti untuk gerakan non-lokomotor, manipulatif, dan lainnya akan kita jelaskan di pertanyaan selanjutnya, insya Allah ya. Nomor 8, variasi gerak dasar lokomotor dapat dalam permainan sepak bola adalah, ini variasi ya, variasi dari gerakan lokomotor. Kita lihat, jawabannya adalah melangkah dan berlari ya. Lokomotor apa tadi konsepnya? Berpindah dari satu titik ke titik lain. Melangkah dan berlari adalah gerakan yang berpindah tempat. Sedangkan menekuk dan mengayun kaki tidak. Berdiri dan mengayun lengan tidak, menggiring dan menendang bola juga tidak. Nah, selanjutnya nomor 9, pertanyaannya, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola adalah, nah ini nih, manipulatif adalah gabungan antara gerak lokomotor dan non-lokomotor, di mana gerakan lokomotor konsepnya berpindah dari satu titik ke titik lain, sedangkan non-lokomotor tidak berpindah. Nah, ini adalah manipulatif adalah manipulasi ya dalam kata sinonimnya, atau gerakan mengoceh, atau gerakan gabungan, namanya manipulatif. Maka jawabannya kita lihat, menggiring dan menendang bola. Adapun menggiring, berpindah dari satu titik ke titik lain adalah gerakan lokomotor. Sedangkan menendang bola, diam ya, mana gerakan non-lokomotor. Ini manipulatif karena bergabung, gitu ya. Mudah dipahami ya, jelas. Kemudian nomor 10, pertanyaannya, berikut ini yang bukan termasuk permainan bola kecil, yang bukan ini ya. Ini mungkin akan tricky atau mengecoh ya anak-anak yang kemarin mungkin, yaitu yang bukan termasuk permainan bola kecil berarti sama sinonimnya adalah permainan bola besar ya. Jawabannya adalah sepak bola. Sedangkan tenis meja, kasti, dan bulu tangkis itu bola kecil. Sedangkan yang ditanya adalah yang bukan. Itu ya. Nomor 11 pertanyaannya, berikut permainan tradisional salah satu jenis permainan bola kecil bergu adalah pengertian dari permainan bola ya. Kasti termasuk permainan bola yang sudah lama ya. Bulu tangkis ya, tim 2 orang, sedangkan bergu lebih dari 2 orang gitu ya. Jelas ya. Dalam permainan kasti, setiap regu terdiri dari ya, kalau kalian tahu dan membaca sebelumnya, permainan kasti terdiri dari 12 pemain ya. Permainan kasti terdiri dari 12 pemain. Kemudian nomor 13, ukuran lapangan permainan bola kasti adalah, ya ini perlu yang namanya pelajar atau belajar terlebih dahulu ya, karena ini namanya ingatan. Ya, insya Allah kalau dulu belajar terlebih dahulu mudah. Jawabannya adalah 60 meter dan lebarnya 30 gitu ya. Nomor 4, peralatan yang digunakan untuk permainan bola kasti adalah tentunya ini 2 ya. Bola dan tongkat mukul, ini peralatan yang harus ada. Jika tidak ada salah satunya tidak bisa bermain ya. Jadi harus ada keduanya agar bisa bermain yang namanya bola kasti. Yang terakhir, nomor 15, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola Afan. Dalam permainan bola kasti adalah, jawabannya adalah mengayun tongkat dan memukul bola ya. Ini gerakan gabungan. Nah,
Tadi adalah koreksi bersama terkait soal-soal yang telah kalian kerjakan di pekan lalu. Adapun pembahasan kedua terkait nilai dan remedial, alhamdulillah ya, setelah Bapak koreksi dan dapat nilai, mayoritas ya, bahkan hampir semua nih ya, hampir semua mendapatkan nilai di atas KKM ya. KKM di sini 73 ya. 73. Namun ada satu ya, mungkin ada satu teman-teman kita yang namanya remedial ya. Di antara ini kalian bisa melihat sendiri ya. Bapak videonya akan Bapak pelankan. Ya. Di antara ini ada yang berada di bawah 73. Adapun yang merasa di bawah 73, insya Allah nanti untuk remedialnya nanti kita akan adakan secara singkat mungkin ya setelah pembagian rapot, dimana insya Allah pembagian rapot ya, ini insya Allah kabar yang Bapak terima di tanggal 10 Oktober. Jadi insya Allah setelah 10 Oktober akan ada yang namanya remedial untuk anak-anak yang berada di bawah KKM ya. Untuk yang tidak di bawah KKM tidak perlu ikut HER atau remedial, cukup ikut di pembelajaran secara normal ya. Nah ini bisa kalian lihat, simak satu insya Allah. Kelas 5C ya, bener ya, kelas 5C, nama-namanya bener ya insya Allah. Nah mungkin itu ya untuk terkait nilai. Yang terakhir terkait materi, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang sama-sama sudah kita pelajari kemarin terkait permainan bola besar dan bola kecil. Ada beberapa poin yang nanti akan disampaikan lagi, beberapa untuk melanjutkan pembelajaran selepas PTS ini ya. Untuk detailnya akan Bapak ajarkan secara perlahan ya di tiap pertemuan. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada materi dan juga tidak ada tugas, karena hanya sebatas refleksi. Adapun untuk pekan depan insya Allah akan ada materi ya dari Bapak, berupa video, rekaman dan juga penjelasan ya seperti ini mungkin. Dan juga akan ada tugas insya Allah. Tiap pekannya insya Allah BJOK akan ada tugas ya. Insya Allah ya, rencananya seperti itu. Jadi untuk tiap pekannya juga tugas seperti ini. Mengambil sumber dari beberapa buku ya. Juga mensinkron dari buku tema ya. Karena buku tematik di kelas 5 tidak ada muatan PJOK. Jadi ini Bapak ambil dari beberapa silabus yang sudah Bapak susun secara rapi. Dan juga beberapa buku-buku PDF yang ada di bisa Bapak temukan di internet itu ya. Masih dalam beberapa gerakan ya, melompat dan juga melempar ya. Masih terdapat permainan bola itu ya. Insya Allah akan dijabarkan lebih rinci nanti ketika kita pembelajaran. Ya mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan dalam refleksi video kali ini. Adapun bila ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Syukur-syukur yang setelah simak video ini ya, untuk ini perhatian baik-baik untuk anak kelas 5C maupun orang tua yang ikut menyimak. Untuk yang saya sangat mengapresiasi untuk akun atau anak-anak yang menyimak video ini bisa berkomentar hadir, sudah, ataupun hal yang bisa Bapak lihat di kolom komentar ya, agar nanti bisa Bapak lihat secara umum. Ada beberapa orang yang sudah menyimak sih di video yang Bapak buat ini ya. Adapun pertanyaan secara rinci maupun pribadi dari kalian mengenai hal 3 pembahasan tadi ya, bisa langsung japri via WhatsApp pribadi Bapak yang udah ada di grup kelas 5C ya. Bisa nanti di japri jika ada pertanyaan, insya Allah akan dijawab fast respon ya, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk refleksi video kali ini. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah ya dalam video refleksi kali ini. Juga semoga Allah terus menjaga kita ya dari yang namanya penyakit, virus, dan lain-lain sebagainya, agar kita sama-sama nih bisa mengikuti pembelajaran PJOK maupun pembelajaran lain di SD Riyadhus Shalihin yang kita cintai dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, mungkin segitu aja Bapak bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.